tujuan dari perdebatan ilmiah itu bukan soal menentukan siapa yang menang siapa kalah. Karena itu bukan pertandingan sepak bola, itu bukan olahraga, tapi itu untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi yang lebih penting itu mengakui mana benar mana salah, bukan siapa yang menang siapa yang kalah. Itu salah satu cara paling efektif membuktikan penyelewengan dari sebuah pemikiran. Al jihad fi hadzal asar al jihad bil qalam wal burhan, kata beliau. Jihad zaman sekarang itu diantaranya dengan pena, dengan tulisan, dengan argumentasi supaya orang tahu ini Islam, ini yang salah, ini yang benar. Yang Ustadz pelajari itu berat, Ustadz, tapi Ustadz bisa membuat itu jadi simple, menyederhanakannya kepada kami gitu, sehingga kami paham dan mengerti. Tipsnya, Iya, Ustadz. jadi kemampuan bicara itu tidak hanya didapat dengan membaca, harus juga diiringi dengan pembiasaan bicara kepada orang sekitar kita. Jadilah ahli dalam satu hal sehingga Anda akan dicari. Betul. Kalau Anda merasa kemampuan Anda terbatas, kapasitas memori otak Anda terbatas, ya sudah, dalami ilmu yang Anda sukai. Kemudian berusaha menjadi ahli dalam ilmu itu. Apapun ya Ustaz. Peradaban itu dibangun dengan begitu, Mas. Mengenai debat Ustadz yang kemarin itu yang rame ya, dengan Guru Gembul itu kan beliau sudah menyatakan kalah nih ya gitu. Kemudian antum sendiri nggak menyatakan kemenangan gitu saat di konten gitu saat tujuan dari perdebatan ilmiah itu bukan soal menentukan siapa yang menang siapa kalah. Karena itu bukan pertandingan sepak bola. Itu bukan olahraga, tapi itu untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi yang lebih penting itu mengakui mana benar mana salah, bukan siapa yang menang siapa yang kalah. Ini mana yang benar mana yang salah gitu loh. Itu dari dulu para ulama itu memberikan keteladanan, debat ilmiah terbuka. Karena begini, Mas, itu salah satu cara paling efektif membuktikan penyelewengan dari sebuah pemikiran. Kan ada orang-orang yang selama ini terhipnotis kan, tidak sadar apa yang problematis dari pikiran ini gitu. Ayo kita singkapin aja di hadapan orang banyak. Ya terserah orang milih, nanti terserah mereka. Nah, saya merasakan itu. Ada orang-orang yang selama ini dia mungkin gak ngeh gitu kan. Kemudian ketika adanya tampil perdebatan publik itu, saya baru tersadar ternyata agama saya itu begini. Gitu loh. Gunanya begitu kan. Memberikan pencerahan kepada publik, dan saya kira itu penting zaman sekarang nih. Di saat orang sekarang bisa bicara seenaknya, bicara di luar kapasitasnya, orang nggak ahli kemudian bicara tentang yang tidak menjadi keahliannya. Saya kira penting tuh perdebatan ilmiah semacam itu, tujuannya bukan untuk menentukan ini pemenang, ini yang kalah, bukan. Dan bukan untuk menjatuhkan ya Ustaz ya, bukan. Tapi tujuannya menyadarkan publik, ini loh yang benar, ini yang salah. Kenapa ini dibilang benar? Karena buktinya jelas. Kenapa ini salah? Karena ini bermasalah gitu. Secara logikanya bermasalah. Nah, itu pentingnya perdebatan semacam itu. Saya juga perlu mengomentari, ada sebagian orang yang melarang katanya kita berdebat. Iya, betul. Perdebatan yang dilarang itu yang memang sejak awal dimotivasi untuk berbangga-bangga, ya kan, menunjukkan keahlian Anda. Tapi kalau motivasinya itu menunjukkan kebenaran ajaran Islam, mengeluruskan hal-hal yang menyimpang, ya itu bukan terlarang, justru harus kan. Mau nggak mau, ayo gimana caranya, ayo. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar itu. Iya, bagus itu kan. Quran sendiri kan merintahkan wajadilhum billati ahsan. Kemudian ada ayat wajahidhum bihi jihadan kabir. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Mas, wajahidhum bihi jihadan kabir. Jadi Allah memerintahkan kita berjihad. Nah, sebagian ulama mengatakan berjihad yang diperintahkan namanya berjihad dengan Al-Qur'an. Berjihad dengan Al-Quran gimana caranya? Ayo, masa Al-Quran dijadikan senjata? Kan gak mungkin. Berjihad dengan ilmu yang Anda pelajari dari Al-Quran, membuktikan kebenaran ajaran Islam. Itu salah satu bagian dari jihad. Itu pesan guru saya begitu. Al jihad fi hadzal asar al jihad bil qalam wal burhan, kata beliau. Jihad zaman sekarang itu diantaranya dengan pena, dengan tulisan, dengan argumentasi, supaya orang tahu ini Islam, ini yang salah, ini yang benar. Begitu. Itu disyariatkan dalam agama kita. Ya, bahwa kemudian ada hal-hal yang menjadi efek samping gitu ya. Ada kemudian kan efek orang membuli dan lain-lain. Ya itu mah efek samping. Efek samping itu ke sikap orang lain, kan tujuan kita sejak awal positif, kan? Tujuannya adalah ihqaqul haq wa ibtalul batil. Jadi membuktikan yang benar sebagai yang benar, yang batil sebagai yang batil. Terserah itu, setelah itu terserah orang milih yang mana. Yang mau beriman, yang mau kafir, silakan terserah. Anda akan diberi pertanggungjawaban atas pilihan Anda. Nah, menarik tadi Indra soal yang bicara memang sesuai dengan kompetensinya ya Ustaz ya, itu penting banget ya, karena
Hadis apa ayat ya Ustaz yang tunggu kehancuran kalau misal memang bukan yang ahli usidal amri ila ghairi ahli fantadiri hadis. Itu hadis ya. Jadi kan ya hati-hati dengan hal tersebut ya Ustaz ya. Ya kecuali memang ya seperti misalnya kita bahas tentang sesuatu tapi ada narasumber yang memang ahli di bidangnya itu ya Ustaz ya. Itu juga ya bahasanya bisa kita memberikan opsi lah seperti itu ya Ustaz ya. Nah Ustaz, ini menariknya adalah jujur ya Masya Allah tadi kita banyak hal ya Indra ya. Sebagai seorang muslim kami akhirnya sadar juga bahwa oh iya ya, membuktikan bahwa agama kita sempurna tuh ada beberapa poin yang tadi antum sampaikan gitu. Nah ini menarik Ustaz. Yang saya bukan yang hal ini yang mau saya tanyakan, tapi lebih ke tanya Ustadz ini kok bisa apa ya, bisa apa, maksudnya bisa bahasanya atas izin Allah dikasih ilmu seperti ini sehingga menjabarkannya itu bisa membuat kita tuh bahasanya gini, itu kan yang Ustadz pelajari itu berat Ustadz, menurut kami ya. Ini berat Ustadz, tapi Ustadz bisa membuat itu jadi simple, menyederhanakannya kepada kami gitu, sehingga kami paham dan mengerti. Alhamdulillah. Nah, tipsnya? Iya Ustadz. Gimana Ustadz, cara yang berat tuh dibuat simple tuh gimana sih Ustadz? Cara ininya? Pertama, karena ini penting buat kami sampaikan kepada anak-anak. Bagus. Untuk dulu seperti ini enggak? Apa memang dari dulu seperti ini atau dulu mungkin ya ini belajar juga Ustadz? Ini akan saya jawab. Jadi sebetulnya penyederhanaan hal-hal yang rumit itu diperlukan, kemampuan semacam itu diperlukan dengan banyaknya pembiasaan. Oh, pembiasaan. Iya, jadi makanya saya dulu sejak jadi mahasiswa saya suka mengajar. Kan kalau kita ngajarin orang kita itu bisa nih kasih penjelasan begini. Oh, orang nggak pada paham nih. Diturunin lah penjelasannya. Kan gitu kira-kira. Ya. Jadi salah satu cara terbaik dalam belajar itu Mas dengan mengajar sebenarnya. dengan mengajar. Iya. Selesai kita belajar, ajarin ke orang. Itu salah satu cara belajar yang terbaik. Saya dulu begitu, alhamdulillah. Imam mengajarkan orang secara lisan atau secara tulisan. Nah, saya dulu kerjaannya kayak gitu. Kalau selesai misalnya habis ngaji, misalnya dari ulama fulan, saya tulis itu kadang-kadang dengan gaya bahasa awal-awalnya kadang agak sedikit rumit, tapi kemudian saya belajar, oh orang nggak pada paham nih kalau saya nulis begini, coba disederhanakan. Oh ternyata orang pada paham, jadi tahu kan, penjelasannya begini yang kira-kira bisa dimengerti dengan pembiasaan itu. Jadi dengan terus-menerus mengajarkan, dan ini yang menariknya ilmu itu semakin dibagi semakin luas loh. Masya Allah. Iya kan, nggak berkurang. Anda itu tidak akan dengan Anda membagi pengetahuan Anda itu tidak akan mengurangi, bahkan itu menambah, bahkan memberkahi. Nah itu diantaranya begitu. Kemudian yang ingin saya pesankan juga, saya dulu dikasih nasihat sama guru saya. Kata guru saya, kamu nanti kalau pengen jadi orang berilmu, dalami 2 ilmu. Satu kata beliau, ini saya sering sampaikan dalam banyak kesempatan. Satu ilmu logika, kedua ilmu kalam. Ilmu logika ini ilmu logika, ilmu yang mengatur cara kita berpikir. Kenapa itu penting? Ya tadi saya bilang, Anda mau belajar ilmu apapun harus punya alat untuk mengatur bagaimana Anda berpikir dengan benar, ya kan? Iya. Itu menjadi fondasi pengetahuan gitu loh, ilmu logika itu. Makanya saya sering menasihati anak-anak muda. Cuma masalahnya benar emang ilmu logika itu ada yang susah-susah ya kan? Pembahasannya rumit-rumit, ilmu kalam apalagi. Itu buatan para teolog gitu. Dalil kemudian dikritik, kritik atas dalil, kritik atas kritik dalil. Berjilid-jilid itu. Puyeng kadang-kadang saya juga. Gimana cara menyederhanakannya? Diambil yang penting-penting, kemudian kita ajarkan pelan-pelan kepada orang. Nah saya sekarang hidup di hadapan para santri ini, kan anak-anak remaja nih. Kalau saya ngajari mereka, saya lihat nih, kira-kira kalau saya ngasih penjelasan begini, orang ngerti nggak ya? Mereka pada gudeg begini. Saya turunin level penjelasannya, bisa. Artinya dengan pembiasaan itu Mas, dengan pembiasaan. Selebihnya Al-Qul bifadlillah, semua adalah karunia Allah, taufik minallah. Kita sebagai orang beriman diajarkan begitu ya, tidak menisbatkan kelebihan kepada diri kita sendiri. Cuma kalau Anda bertanya gimana caranya begitu. Anda belajar sesuatu kepada ahlinya, dalami ilmu-ilmu dasar, itu penting sebagai fondasi. Logika kayak tadi itu, dalami ilmu dasar, belajar kepada ahlinya, ajarkan kepada orang-orang sekitar Anda, kepada teman kepada saudara kepada teman sekelas gitu ya. Syukur-syukur kalau Anda diberikan kesempatan mengajar adik kelas, ajarin adik kelas gitu kan. Pelan-pelan kemampuan itu akan terbentuk. Jadi kemampuan bicara itu tidak hanya didapat dengan membaca. Kemampuan bicara itu tidak hanya didapat dengan membaca, praktek kan Ustaz? Bagus, tapi harus juga diiringi dengan pembiasaan bicara kepada orang sekitar kita. Iya harus begitu, belajar. Makanya jadi mahasiswa itu jangan pasif.
Jangan hanya kemudian hadir Mendengar di saja, kuliah, iya. hadir di kuliah, kemudian dosen menjelaskan panjang lebar, tutup kitab, besok kuliah lagi. Anda nggak akan menghasilkan apa-apa belajar kayak begitu. Caranya selesai kuliah, Anda bikin circle diskusi. Diskusi dengan teman, mendiskusikan hal-hal yang kira-kira penting didiskusikan, melatih cara berbicara, melatih intonasi. Itu semua akan dipelajari tanpa Anda sadari gitu loh. Jadi kemampuan itu akan terbentuk dengan sendirinya kalau Anda membiasakan. Itu kata kuncinya. Memahami, kemudian setelah Anda memahami, mengajarkan pemahaman Anda, kemudian membiasakan, mengajar dan seterusnya. Saya kira begitu ya. Masya Allah. Ustaz, saya pernah lihat postingan antum ya di Instagram tuh. Menarik ketika pernyataan antum tentang bahwa waktu saya pakai baju yang sederhana dan ini mungkin berkali-kali saya pakai gitu kan, dan memang saya menyibukkan diri untuk belajar. Ini mungkin nggak semuanya tepat apa yang saya sampaikan, cuman gambarannya seperti ini yang banyak saya memang menyibukkan untuk belajar agama, memang belajar gitu ya selama kuliah. Dan ada beberapa teman-teman yang lain yang memang ada yang ini kata Ustadz nih. Ya kata Ustadz, tergodalah dengan hal-hal lain. Tergoda, bisa dibilang tergoda atau memang punya niatan. Apa? Ya memang punya niatan untuk kerja ini, kerja itu, sehingga mungkin secara kuliahnya mungkin ada yang masih tetap bisa mengikuti, ada juga yang akhirnya terbengkalai secara kuliahnya Ustadz. Nah, terus ada juga Ustadz menyampaikan tentang jadilah ahli dalam satu hal sehingga Anda akan dicari. Betul. Iya Ustaz ya? Bagus, betul. Ya, itu pesannya memang. Itu pesan yang terakhir kalau tidak salah seperti itu. Iya. Jadi berusaha untuk menjadi seorang ahli. Dengan keahlian itu Anda menjadi orang yang bermanfaat gitu. Jadi kalau belajar itu yang setengah-setengah. Kalau Anda merasa kemampuan Anda terbatas, kapasitas memori otak Anda terbatas, ya sudah dalami ilmu yang Anda sukai. Kemudian berusaha menjadi ahli dalam ilmu itu. Apapun ya Ustaz. Peradaban itu dibangun dengan begitu Mas. Coba sekarang Mas bayangin nggak? Kalau semua orang punya keahlian beda-beda nih. Fokus dengan bidang keahliannya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam bidang keahliannya, bukankah kehidupan kita akan lebih maju? Insya Allah. Iya, caranya begitu. Ada yang punya keahliannya itu bukan menulis tapi menggambar. Ya sudah, Anda menjadi seorang penggambar pelukis handal misalnya, atau menjadi seorang desainer yang handal. Nah, kita butuh Anda sebetulnya dalam peradaban ini. Perlu orang-orang yang suka gambar itu kan. Kalau orang suka gambar kan nggak ada tuh kemajuan yang seperti kita saksikan itu. Jadi nggak semua orang itu harus terjun di satu bidang kemudian kita menafikan pentingnya bidang yang lain. Jadi semua orang punya kecenderungan dan keahlian masing-masing. Ketika kuliah itu kalau bisa, Anda berusaha sebisa mungkin memupuk keahlian itu. Karena kelak Anda akan bernilai dengan keahlian itu. Berarti penting nggak kita mengambil suatu, bisa kita bilang spesifik ke kuliah ya Ustaz ya? Jurusan yang memang passion kita. Iya, harusnya itu begitu memang. Harusnya. Iya, harusnya itu begitu. Makanya kalau kuliah itu jangan kata orang. Tanya Anda sukanya apa gitu loh. Saya dulu begitu. Saya dulu begini Mas. Ini begini aja ya. Jurusan filsafat itu suka menjadi dagelan sebagian orang tuh. Jurusan filsafat mah katanya kalau disuruh kerja tuh bukannya kerja. Mempertanyakan kenapa kita harus kerja. Kan dia pekerjaannya nanya terus. Berpikir, nanya, disuruh gawe itu bukannya kerja gitu loh. Tapi mempertanyakan kenapa saya harus bekerja? Apa pentingnya pekerjaan untuk saya? Kenapa harus saya? Kenapa nggak orang lain? Nggak kelar-kelar itu pertanyaan ya kan? Nggak ada yang butuh kata sama jurusan filsafat. Saya dulu kasih nasihat sama guru saya Mas. Jangan kayak gitu katanya. Ilmu itu semuanya bermanfaat. Asalkan Anda menjadi ahli dalam ilmu itu. Dan benar, saya dulu nggak mikirin bodoh amat lah nanti kerjanya mau jadi apa, profesinya apa. Yang penting saya suka dengan ilmu ini, saya berusaha menjadi ahli, saya tekuni sedalam mungkin. Dan alhamdulillah kan sekarang terbukti itu buku-buku terlahir. Buku-buku itu terlahir karena saya belajar serius, menekuni apa yang saya suka dan pada akhirnya menghasilkan sesuatu kan. Jadi Mas, ini penting nih bagi anak-anak muda. Kunci keberhasilan hidup itu bukan dengan memikirkan masa depan, tapi memantapkan tugas Anda sekarang. Maksimal aja udah sekarang tuh, maksimalin aja udah gitu. Maksimalkan itu buat belajar Anda. Gitu. Gak usah mikirin ini, gak usah mikirin yang lain. Semuanya itu ngikut, itu gampang. Itu duit itu gampang dicari. Kalau Anda punya kemampuan, punya keahlian, orang akan mencari Anda. Bukan Anda mencari pekerjaan. Masya Allah. Itu fakta. Itu nasihat para ulama kita, orang-orang bijak di lingkungan kita, menasihati begitu. Kalau Anda pengen hidup berhasil, mantapkan upaya Anda, usaha Anda dalam tugas yang Tuhan berikan. Bukan dengan menerawang, saya mau jadi apa ya nanti, bagaimana kalau tidak begini. Itu bukan urusan Anda. Overthinking hari ini banyak nanti overthinking. Itu dipikirkan seala kadarnya kalau sudah waktunya. Kalau belum waktunya nggak usah.
Pikirkan aja sekarang saya gimana caranya supaya belajar dengan baik. Itu. Tidak mungkin Tuhan mengecewakan hamba yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan apa yang dia perintahkan. Mas Wisnu kalau punya karyawan, orangnya telaten, ulet, nggak pernah telat. Kalau disuruh apapun dia pasti nurut. Kira-kira respon Mas Wisnu sama orang itu kayak gimana? Memuliakan atau menghinakan? Mengistimewakan. Bagus. Kadang-kadang naikin jabatan, naikin gaji, ya kan? Banget. Iya kan? Iya banget, iya Masya Allah. Itu manusia loh Mas. Iya itu manusia. Itu manusia. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Anda ragu dengan kebaikannya? Iya. Kalau kita itu dilihat oleh Allah, orang ini kalau ibadah tuh nggak pernah telat. Waktunya sholat dia mah sholat. Iya. Kemudian ketika Allah menugaskan dia belajar dengan tekun. Apa mungkin Tuhan semacam itu mengecewakan kita? Iya. Menyanyiakan masa depan kita? Gak mungkin. Iya. Logika sederhana loh itu. Nggak masuk akal. Iya. Itu logika yang saya gunakan dulu. Iya, Prinsip iya. saya waktu kuliah. Ya konsekuensinya begitu. Iya. Orang udah bisa ngebeliin ini ngebeliin. Ya saya nggak bisa. Tapi gimana lagi itu proses. Iya. Sekarang kebalikannya Mas. Alhamdulillah. Iya, iya Masya Allah. Jadi benar apa yang dinasihatkan oleh para ulama itu. Iya. Kalau ilmu yang kita cari, dua-duanya kita dapat. Ya dunianya kita dapat, akhirat juga kita dapat. Mudah-mudahan ya. Jadi menjadi bekal bagi dua-duanya gitu loh ilmu itu. Kenapa Anda lebih mendahulukan sesuatu yang hilang dan hanya sesaat seperti duit gitu ya, mahasiswa nih kadang-kadang yang tergoda. Kenapa Anda mendahulukan sesuatu yang sementara tapi Anda melupakan sesuatu yang bermanfaat bagi Anda sampai Anda di alam baka? Ilmu. Iya. Ya kan? Kan ada mahasiswa yang tergoda dengan uang. Itu uang pasti akan habis pada akhirnya. Kalau kemampuan kalau sudah tertanam itu akan menjadi modal di dunia dan di akhirat. Warisan Zat ya, legacy juga. Iya kan? Legacy, ya. Iya kan pada akhirnya kan. Kenapa Anda tergoda dengan sesuatu yang sementara? Tapi Anda melupakan sesuatu yang lebih penting dan lebih bermanfaat bagi Anda di dunia dan di alam baka. Masya Allah. Iya kan? Ustadz, kalau misalnya kita ngomong tadi kan passion, tapi ketika dia passion di situ, tapi dia tidak berbakat di situ. Gimana caranya Ustadz Gimana? untuk Saya belum baca orang. Jadi ini misal anak kita nih Ustadz, dia punya suka banget nih, misalnya contohnya main bola, tapi dia nggak pintar main bola, tapi dia enggak, aku pengen tetap main bola terus gitu maksudnya, karena dia ngerasa dia pintar main bola Ustadz. Tapi setelah diikutin sekolah bola segala macam sampai dia tingkatnya memang kita ada standar, wah ini kalau dipaksain lagi memang nggak mungkin. Dia memang tidak berbakat di situ Ustadz. Iya. Tapi bakatnya malah di tempat yang lain yang dia nggak suka Ustadz. Itu gimana Ustadz? Kalau kayak gitu? Iya, saran saya cari sesuatu yang bisa menghasilkan dan bermanfaat. Pada akhirnya kan kita harus realistis kan. Iya benar. Kalau kita suka dengan sebuah bidang, kemudian kita nggak punya kesempatan mengembangkan skill dalam bidang itu, sementara bakat kita di bidang yang lain, di jalan terbaiknya ya dalami bakat itulah. Yang bakat kan? Karena yang jelas-jelas menghasilkan kan itu. Betul. Yang jelas-jelas menghasilkan membuat Anda bernilai. Kata kunci itu Mas. Mana yang buat kita bernilai? Di tengah ya bagi diri kita, ya bagi masyarakat, bagi orang luas, itu yang harus kita dalami. Oke. Itu kan Iya. poinnya. Bagi orang tua, nah begini, ini menarik. Ada sebagian ulama-ulama besar yang saya lihat, anak-anaknya itu nggak jadi ulama. Ada guru saya di Mesir itu ulama besar, ahli hadis, ahli tafsir, orang soleh, udahlah, ulama beneran, ulama sungguhan. Punya anak 5, tapi nggak ada satupun yang jadi ulama seperti beliau. Satu-satunya anak beliau perempuan itu belajar di Cairo University jurusan bahasa Arab itu pun yang mendalami kira-kira yang mendekati ilmu agama lah bahasa Arab itu kan. Selebihnya itu ada yang jadi belajar bahasa Inggris, bahasa asing gitu ya. Ada yang menjadi muhandis itu semacam arsitek gitu. Ya muhandis. Insinyur, jadi insinyur dan macam-macam lah. Beliau ditanya, kenapa katanya nggak mau mengkader bahasanya gitu kan? Tahu nggak jawaban beliau apa? Saya ingin anak-anak saya tumbuh seperti apa yang Allah mau, bukan seperti apa yang saya mau. Masya Allah. Orang tua yang bijak itu begitu, mengarahkan bakat anak, bukan memaksakan keinginannya kepada anak. Nah, tugas kita itu bukan karena semakin Anda memaksakan, kalau dia gagal akan menumpahkan kegagalannya kepada Anda. Bapak sih dulu nyuruh aku kuliah begini, sekarang begini. Termasuk rumah tangga loh Mas. Termasuk rumah tangga. Jodoh. Iya, jangan dipaksa-paksain jodoh itu. Karena kalau misalnya dia gagal berumah tangga, Anda yang kena tempuhnya. Tapi mengarahkan boleh. Mengarahkan Iya. boleh, bagus. Mengarahkan, beri nasihat, Iya. mengarahkan. Ya iya dong, kalau pilihan anak kita jelek. Iya, ngeri juga. Kita iniin aja dengan alasan kebebasan, nggak gitu dong. Nggak gitu juga. Iya. Kita mengarahkan. Sama dengan kuliah juga. Kalau boleh mah, kalau bapak saran, dalami ilmu ini ya nak. Ibunya juga boleh memberikan saran. Tapi pada akhirnya nggak bisa dipaksa. Ya. Gini aja, Tuhan aja dalam beragama nggak maksa kita loh. Iya. Masa kayak la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya kan? Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang beriman kafir, tapi yang jelas nanti akan ada buah dari apa yang Anda tanam sekarang. Itu aja. Allah memberikan kita kebebasan, nah kita pun sejujurnya perlu memberikan kebebasan itu setelah kita memberikan petunjuk.
Setelah kita memberikan arahan, motivasi dan semacamnya. Kalau dia tetap ngotot begitu, ya nggak usah dipaksa. Kadang-kadang kita kan niatannya baik ya, memaksa itu tujuannya supaya anak ini begini. Karena kita yang lebih tahu nih, hidup Abi udah berapa puluh tahun nih. Tapi kadang-kadang begini Mas, sesuatu yang kita pandang baik bagi orang lain, itu kadang-kadang berdampak buruk bagi dia. Itu kan perspektif kita. Betul. Baiknya perspektif kita, bagi dia kan belum tentu. Jadi gini, saya sering bilang begini, takdir kehidupan orang itu ibarat baju. Baju yang cocok bagi Mas Wisnu belum cocok bagi saya. Iya kan? Mas Wisnu ini punya kenikmatan sekaligus punya ujian. Kalau itu kenikmatan dan ujian dikasih ke saya nggak bakal mampu. Saya juga punya kenikmatan, punya ujian. Kalau saya kasih ujian ini kepada Mas Wisnu nggak bakal mampu juga. Itulah takdir kehidupan. Ibarat baju, Allah sudah memasangkan baju itu dengan ukurannya masing-masing. Ini orang dikasih nikmat ini tapi kasih ujian begini. Tujuannya supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Al-Quran. Waladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah menciptakan kehidupan dan kematian supaya menguji siapa yang paling baik di antara kalian yang beramal. Siapa yang paling baik amalannya di antara kalian. Jadi Allah itu sudah menempatkan kita pada kotaknya masing-masing. Udah, kamu belajar di sini, sekolahnya di sini, kan saya sering bilang. Hidup seperti sekolah ya. Sudah ada sepaket itu. Ini soalnya beda, anak SMA kan nggak mungkin sama. Ujiannya dengan anak MTS ya kan? Atau dengan anak TK, dengan anak SD, berlevel-level. Tingkat keimanan kita beda-beda, kemudian penghayatan kita terhadap agama juga beda-beda, otomatis ujian diberikan juga beda-beda. Dan yang menarik Mas, dalam Islam itu, nah ini menjawab sebagian kegelisahan sebagian orang, kalau Tuhan itu sayang sama kita, kenapa ya harus ada penderitaan? Dia lupa bahwa manusia yang paling menderita itu para nabi loh. Yang paling banyak penderitaan itu para nabi, itu kekasih Allah loh. Asyadun nasi balaan al-anbiya, kata Nabi. Manusia yang paling dahsyat ujiannya itu para nabi. Tsummal amsal, kemudian orang-orang soleh di bawahnya, kemudian orang-orang soleh di bawahnya. Jadi orang semakin taat beragama, ujiannya semakin banyak. Kenapa? Semakin banyak ujian, pahalanya semakin banyak. Jadi ketika Anda mendapatkan ujian hidup itu, jangan dimandang sebagai murka Tuhan kepada Anda. Itu boleh jadi isyarat supaya Tuhan ingin mengangkat derajat Anda di sisinya. Masya Allah. Coba orang kalau beragama dengan spirit semacam itu, gak ada itu perlu kecemasan berlebih, kekecewaan yang mendalam. Karena Tuhan ketika mentakdirkan kepahitan dalam hidup, Dia ingin mengangkat derajat kita dan memberikan ganjaran berlipat di alam sana. Kenapa kita menanamkan optimisme semacam itu? Supaya agama punya makna dalam kehidupan kita, gitu loh. Kalau ada yang nanya gini gimana sih? Kalau misalnya ya udah deh, nggak usah terlalu alim-alim banget dan taat banget, biar nggak diuji banget kayak yang di atas. Terserah pilihan. Yang penting Anda jadi muslim aja. Iya, muslim aja gitu. Iya terserah. Jadi begini, sesuai nggak al-ajr ala qadri nasab, kata ungkapan. Jadi pahala dan ganjaran itu tergantung kadar kelelahan. Orang yang ibadah siang pagi malam kan nggak mungkin sama pahalanya. Dan orang ibadahnya pas-pasan gitu ya, sholat wajib aja lah, gue mau udah lah. Yang penting ya udah terserah. Yang penting Anda menunaikan yang wajib. Kan yang wajib dari agama itu aja. Betul. Tunaikan yang wajib. Tapi sekarang pilihan begini. Oke, Anda mau masuk surga yang mana nih? Pilihan Anda loh. Jadi gini Mas, orang masuk surga itu kadar rahmat Allah. Yang ada sebuah hadis Nabi itu bersabda, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amali. Jadi kalian itu tidak masuk surga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga Rasulullah. Wala ana, iya termasuk saya. Illa ayyataghammadillahu bi rahmati. Kecuali Allah meliputi diriku dengan rahmatnya. Muncul sekarang pertanyaan, kalau masuk surga itu bukan dengan amalan, ngapain kita beramal dong? Amalan itu Mas menentukan alamat Anda di surga nanti. Masuk surganya karena rahmat Allah. Alamat Anda di mana? Level yang mana surga nih? Ya tergantung amalan Anda dong. Semakin banyak Anda berkontribusi, bermanfaat, beribadah, ya derajat Anda semakin tinggi di surga sana. Anda mau apa enggak? Enggak mau. Yang pengen level yang dasar aja, ya terserah. Yang penting tunaikan kewajiban agama. Ya selesai. Hidup adalah pilihan. Ya kan? Ustaz punya apa bahasanya ya, pemikiran mungkin kritis memperdalam memperdalam ilmu juga benar-benar sampai bahasanya harus kita jadi ahli di situ. Itu dari dulu nggak sih Zat? Bukan hanya waktu kuliah aja? Sejujurnya kesadaran itu muncul ketika saya kuliah aja. Waktu dulu nggak kayak gitu? Artinya kan gini, cara berpikir orang kan berkembang ya. Waktu remaja kan kita ya belajar suka-sukaan aja. Tapi ketika kuliah kan kita udah menjadi orang dewasa tuh. Orang dewasa harusnya kan cara berpikirnya beda dengan anak SMA. Nah saya tercerahkan sama nasihat-nasihat guru saya. Saya pikir-pikir iya juga ya. Orang tuh kalau misalnya fokus dengan keahliannya, dengan kecenderungannya, dengan hobinya, itu lebih bermanfaat loh.
Ketimbang dia kan ada Mas tipe-tipe orang yang belum selesai di sini udah ngelancong ke sini. Betul. Iya kan? Putu loncat kalau misalnya. Itu salah. Oke. Mau dalam dunia belajar, dunia bisnis itu salah kayak begitu. Jadi yang benar itu ketika Anda berbisnis katakan ya, misalnya, ya mantapkan dulu nggak bisnis ini, matangkan dulu gitu loh. Baru nanti bikin franchise atau misalnya bikin bisnis lain, baru begitu. Setelah mantap ya. Ya, gitu setelah memantapkan itu satu bidang, baru Anda beralih ke bidang yang lain. Ketika Anda belajar, Anda punya kecenderungan terhadap sebuah ilmu, dalami ilmu itu, barangkali di situ Anda bisa menjadi orang bermanfaat. Kalau nanti tiba-tiba Anda dibukakan pintu yang lain, ya dalami saja ilmu yang lain setelah Anda memantapkan ilmu ini gitu loh. Jangan digado-gado. Ujung-ujungnya apa? Ahli ini enggak, ahli itu enggak. Jadinya jadi setengah semua. Jadi setengah-setengah. Bagus. Jadi menjadi punya keahlian dalam satu bidang itu jauh lebih baik ketimbang Anda mempelajari semua bidang tapi nggak punya keahlian. Iya, iya. Bener kan? Iya. Ustaz kalau nasihat-nasihat orang tua gimana Ustaz? Maksudnya itu tadi soalnya saya dengar Ustaz tuh selalu bilang guru gitu ya. Maksudnya ada peran orang tua nggak? Pastinya ada Mas, pastinya ada. Ibu saya itu orang rajin sholat. Jadi sholat duha, gak pernah ketinggalan, baca Quran. Artinya sosok yang religius ya. Ya saya meyakini tentu ada banyak orang dalam hidup saya yang berperan dalam hidup saya. Ibu bapak asli dari mana sih, Ustaz? Dari Sukabumi. Sukabumi, dua-duanya? Iya. Oke, ya. Ibu saya itu selalu mendoakan saya kalau misalnya habis nerbitin buku, datang misalnya ke rumah, Ma tolong doain ya. Mungkin dari situ. Percikan doa ibu yang memang secara beragama itu orangnya taat. Nah ini jangan sepelekan orang tua, karena begini Mas, dalam ayat Al-Quran itu Allah menyandingkan bakti sama orang tua itu dengan menyembah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bayangin tuh ayat. Allah telah menetapkan hendaklah kalian tidak menyembah kecuali Dia, menyembah Allah maksudnya. Itu satu ayat tuh. Memerintahkan kepada manusia supaya menyembah Allah saja. Tahu kelanjutan apa? Wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik. Kebayang nggak berbuat baik sama orang tua disandingkan dengan ibadah kepada Allah? Iya. Itu ada rahasia agung di balik itu. Dan saya melihat rata-rata orang yang sukses secara duniawi ataupun secara ukhrawi, artinya orang yang taat beragama, itu rata-rata punya hubungan baik dengan orang tuanya. Dan orang tuanya tidak lelah mendoakan. Jadi saya sering bilang tuh sama anak-anak muda yang mau belajar atau nanti ketika selesai belajar membangun rumah tangga, jangan lepaskan restu orang tua itu. Sebelum Anda belajar tanya sama orang tua, Ma kira-kira ini cocok apa enggak? Ibu meridoi nak, insya Allah. Ketika Anda selesai belajar mau berumah tangga, jangan ngebet. Karena belum tentu pilihan Anda itu baik gitu loh. Kadang-kadang orang tua bisa melihat sesuatu yang tidak bisa Anda lihat loh. Ya orang tua itu seolah-olah dua tanda petik ya, perwakilan Tuhan di muka bumi gitu loh. Tanya, kan ridho Allah fi ridhol walidain gitu kan dalam hadis kan, ridho Allah terhadap ridho orang tua. Jadi tanya sama orang tua, kata orang tua, oke, ibu setuju, bapak setuju. Itu insya Allah. Gimana kita capai ridho orang tua ya kita tanya ridho orang tua ya maksudnya Ustaz ya? Iya. Jadi ketika kita dan saya itu tadi diajarkan ajaran semacam itu. Jadi kalau Anda pengen mencari pintu kesuksesan hidup, pintu kesuksesan itu nggak usah nyari jauh-jauh, itu ada di balik rumah Anda. Itu ibu Anda, bapak Anda. Pintu kesuksesan hidup. Iya. Tentu setelah itu ada guru, ada, pastinya ya. Kalau kita sudah berumah tangga ya pastinya istri, gitu ya. Itu kan istri kita juga ikut mendoakan. Tapi jangan sampai kehidupan berumah tangga itu menafikan pentingnya membangun relasi yang baik dengan orang tua. Sebaliknya Mas, orang yang punya hubungan buruk dengan orang tua itu biasanya tuh kehidupannya juga begitu kok. Kehidupannya juga buruk. Biasanya. Jadi saya merasa mungkin ya itu tadi, kalau ibu sih nggak banyak beri nasihat, tapi banyak mendoakan. Ya suka memberikan nasihat bagaimana caranya kita, seperti yang tadi saya bilang, hidup dunia ini kita sebentar. Kita perlu belajar menanamkan kepasrahan, karena kita tidak hidup di dunia yang berjalan sesuai dengan yang kita mau. Kita sebagai hamba, kita hidup berjalan sesuai dengan skenario yang Dia mau. Solusinya adalah jalani kehidupan Anda, nikmati kehidupan Anda. Waktu Anda mendapatkan kebahagiaan, Anda bersyukur. Anda mendapatkan ujian, Anda belajar bersabar. Toh pada akhirnya kita akan mati berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita selamat selesai. Mau ngapain lagi? Insyaallah. Ya kan? Insyaallah. Ini bentar Ndra. Ustaz, air sampai habis. Minum lagi. Ya Allah, Ustaz, enggak ini karena pentingnya maksudnya untuk dalam hal mendidik anak ya Ustaz ya. Karena penasaran gini Ustaz, anak-anak ngelihat soalnya di IG antum juga antum bahasa Inggrisnya lancar.
bahasa Arabnya juga Masya Allah tabarakallah ya, maksudnya gitu ya. Secara pendidikan yang antum dalami juga Masya Allah tabarakallah. Nah maksudnya, Ana pengen tahu, dulu antum waktu sebelum kuliah itu memang mondok ya Ustaz ya? Mondok, iya. Mondok, udah dari dulu bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris? Dulu diajarin. Karena kita di pesantren modern diwajibkan. Arabnya aja kan? Arab dan Inggris. Oh, Arab dan Inggris? Iya, di pondok pesantren jadi dari dulu memang Inggrisnya udah lancar? Iya, pondoknya itu kiainya alumni Al-Amin. Al-Amin dengan Gontor itu kan mirip-mirip kurikulumnya. Oke. Santrinya diwajibkan berbahasa asing. Ya tentu dengan logat santri lah ya. Meskipun berbahasa asing dan logat santri. Tapi itu menjadi bekal pada akhirnya. Betul, gitu. betul. Nah ingin saya bilang tuh begini Mas. Kalau kita ingin anak kita itu terbentuk secara keilmuan, secara moral. Lingkungan Ustaz ya? Bagus, itu kata kunci yang sangat penting. Jadi begini Mas, saya menjumpai nih orang-orang tipe-tipe anak-anak muda, keluarganya berantakan, tapi dia hidupnya lempeng. Kenapa? Karena dia punya lingkungan yang bagus, punya teman-teman yang baik. Mungkin dia mondok di pondok, temannya baik-baik, kemudian dapat pencerahan agama yang sedemikian matang, orang tuanya enggak. Jadi kebalikannya, kehidupan orang tuanya gelap, anaknya cerah gitu. Ada terjadi. Kebalikannya ada loh Mas. Ada orang tuh Masya Allah kiai besar, kemudian orang alim, anaknya begitu. Ada kan? Ada. Lingkungan. Jadi kalau berharap punya anak yang baik, berikan dia lingkungan yang baik dimanapun itu. Kita nggak mampu menciptakan lingkungan yang baik, kasih dia lingkungan yang baik. Di mana? Ya di sekolah. Sekarang ada pesantren gitu. Kalau memang Anda merasa tidak mampu, Anda mampu dan memang Anda seharusnya mampu karena Anda punya tanggung jawab. Ketika Anda mampu, ciptakan lingkungan itu. Ya bolehlah main siang-siang. Waktunya maghrib, ayo kita ngaji sirah Nabi ya. Sama-sama kita membaca sirah Nabi supaya tertanam akhlak kenabian itu dalam dirinya. Kan kita bertugas itu sebetulnya sebagai orang tua, bukan cuma ngasih makan. Kadang-kadang orang tua mikirnya cuma seolah-olah anak kita tuh hewan aja gitu, dikasih makan, dikasih minum selesai. Oh dia itu manusia, ini harus diisi nih. Tapi kan saya nggak paham. Ya makanya itu kewajiban orang tua, harus paham. Tapi saya nggak ada waktu, kasih ke orang lain, ke kiai, pesantren gitu kan. Sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada anak kita supaya diisi sisi spiritualitasnya. Kalau sisi spiritual sudah terbentuk Mas, keimanan sudah terbentuk, akhlak sudah terbentuk, lingkungan baik, insya Allah itu anak menjadi orang baik. Punya masa depan yang baik. Jadi jangan sepelekan itu lingkungan. Karena al-insan ibnul bi'ah kata orang Arab. Manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Anak dari lingkungannya. Kalau orang itu bicara tidak pada keahliannya, maka dia akan datang dengan hal-hal yang aneh. Jadi kehidupan kita nggak produktif pada akhirnya Mas. Kita memperdebatkan hal-hal yang udah kelar. Kalau bicara masalah agama nih, khawatir kalau yang kita ucapkan ini keliru, pengikut kita banyak, itu menjadi dosa jariah, kemudian menyesatkan banyak orang, ya kan? Mending kalau yang kita katakan benar kan? Kalau terbukti salah, nah sebagai orang yang tidak punya kapasitas dan keahlian, itu seharusnya bertanya.